Siapa sih yang nggak setuju kalau mie instan itu adalah salah satu penemuan terbaik di dunia? Apalagi pas tanggal tua atau pas lagi hujan deras. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah paradoks yang kayaknya kita semua pernah rasain. Kenapa sih semangkuk mie instan itu bisa terasa luar biasa nikmat? Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya mie instan yang dibikinin abang-abang di warkop itu rasanya selalu beda? Selalu lebih mantap gitu. Padahal mie-nya sama, bumbunya sama, tapi kok pas bikin sendiri di rumah, rasanya ya gitu-gitu aja. Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita langsung aja nyelam ke dalam misteri yang lezat ini. Kita akan kupas satu persatu, lapis demi lapis, buat nemuin jawabannya. Dan investigasi kita ini nggak akan dimulai di laboratorium canggih, tapi justru kita mulai dari sumbernya langsung, warung kopi atau warkop, tempat para maestro mie instan beraksi setiap hari. Kita mulai dari lapisan paling luar dari misteri ini, yaitu teknik-teknik memasak yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya udah kayak ritual wajib buat para abang di warung. Nah, ini dia, playbook rahasianya. Pertama, airnya itu harus benar-benar mendidih di atas kompor, bukan dari dispenser. Ini kunci buat dapat tekstur mie yang pas. Kedua, perhatiin deh, air rebusannya itu pasti sedikit, biar kuahnya kental dan bumbunya jadi lebih nendang. Ketiga, mereka jarang banget ngaduk-ngaduk mie-nya, biar nggak jadi lembek. Dan yang paling penting, semua bumbu, minyak, saus itu dikeluarin sampai tetes terakhir. Nggak ada yang kebuang. Sekarang, coba kita bandingin sama cara kita masak di rumah. Seringnya kan pakai air dispenser yang nggak sepanas itu, airnya kebanyakan biar kuahnya banyak, terus diaduk-aduk terus karena nggak sabaran. Nah, detail-detail kecil kayak gini nih yang ternyata bikin perbedaan rasa yang signifikan. Tapi, tunggu dulu. Ternyata teknik memasak ini baru sebagian kecil dari cerita. Ada rahasia lain yang lebih mendalam, yang tersembunyi di dalam mie itu sendiri. Dan untuk ini, kita harus masuk ke dunia sains. Oke, sekarang kita pindah dari dapur warkop ke laboratorium makanan. Kita bakal ngintip ilmu kimia dan pangan di balik semangkuk mie instan yang bikin kita ketagihan. Gini, penting banget buat kita paham kalau yang kita sebut rasa itu sebenarnya jauh lebih kompleks. Para ilmuwan nyebutnya flavor atau cita rasa. Ini tuh bukan cuma soal apa yang lidah kita rasain, tapi sebuah kerjasama tim yang luar biasa antara lidah, hidung, dan bahkan sensasi tekstur di mulut kita. Dan ini fakta yang bakal bikin kalian kaget. Aroma itu ternyata kontribusinya sampai 80% dari apa yang otak kita anggap sebagai rasa. Gila kan? Makanya kalau kita lagi pilek dan hidung mampet, semua makanan rasanya jadi hambar. Aroma bumbu mie yang khas itu, yang kita hirup pas lagi dimasak, itu udah setengah dari kenikmatannya. Oke, selain cita rasa, ada satu elemen lagi yang super penting, tekstur. Pernah kepikiran nggak gimana caranya mie yang kering dan keras itu bisa berubah jadi kenyal dan lembut cuma dalam 3 menit? Jawabannya adalah sebuah proses kimia yang keren banget, namanya gelatinisasi. Bayangin aja butiran pati di tepung itu kayak jutaan spons super kecil yang kering. Pas ketemu air mendidih, spons-spons ini langsung nyerap air, mengembang dan ngebentuk semacam jaringan gel. Nah, inilah yang menciptakan tekstur kenyal yang kita suka banget itu. Dan ini dia momen ahanya. Mie instan itu bisa matang secepat kilat karena sebenarnya mie itu udah matang dari pabrik. Yap, mie-nya udah dikukus dan proses gelatinasinya udah terjadi di sana. Terus mie-nya dikeringkan lagi dengan super cepat. Jadi pas kita rebus di rumah, kita itu sebenarnya bukan memasak dari awal, tapi cuma membangunkan kembali teksturnya. Cerdas banget kan? Nah, khusus buat varian mie goreng, ada satu lagi keajaiban kimia yang terjadi. Namanya reaksi Maillard. Ini reaksi yang sama yang bikin roti jadi kecoklatan pas dipanggang, atau daging steak jadi super gurih. Jadi, waktu mie digoreng di pabrik, reaksi ini menciptakan ratusan kombinasi aroma dan rasa baru, yang bikin rasanya jadi lebih kompleks dan ada sensasi smoky-nya. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin gurih tanpa ngomongin umami. Semuanya berawal di tahun 1908, waktu seorang profesor dari Jepang, Kikunai Ikeda, menemukan rasa kelima ini di dalam kaldu rumput laut. Penemuannya ini yang kemudian melahirkan MSG. Dan butuh waktu hampir 100 tahun, sampai akhirnya para ilmuwan beneran nemuin reseptor khusus buat rasa umami di lidah kita. Hal ini juga ngejelasin kenapa rasa mie instan merek yang sama bisa beda di negara yang beda. Dengerin deh kata manajer pemasarannya Indomie. Tiap negara itu punya aturan dan selera lokal yang beda, jadi takaran bumbunya pun disesuaikan. Jadi kalau kalian ngerasa rasanya aneh pas beli di luar negeri, itu bukan perasaan kalian doang. Dan lihat deh betapa umami itu jadi rajanya di Asia. Hampir 94% konsumsi MSG di seluruh dunia itu adanya di benua kita.
Ini nunjukin kalau rasa gurih itu emang udah jadi bagian dari DNA kuliner kita. Oke, kita udah bahas seninya, udah bahas juga sainsnya. Tapi ternyata masih ada satu bahan rahasia terakhir yang mungkin paling kuat pengaruhnya. Dan bahan rahasia itu ada di kepala kita sendiri. Yuk, kita buka lapisan terakhir dan yang paling dalam dari misteri ini, faktor psikologis. Gimana pikiran kita bisa menipu lidah kita dan mengubah persepsi rasa? Coba kita simak kata-kata dari seorang psikolog pemenang Nobel, Daniel Kahneman. Intinya, saat kita masak buat diri sendiri, kita kan udah ngeliat prosesnya dari awal, udah nyium semua aromanya. Otak kita jadi udah punya ekspektasi. Akibatnya, pas kita makan, elemen kejutannya jadi hilang. Otak kita udah kenyang duluan sama aromanya. Jadi, pada dasarnya ada 3 alasan psikologis utama. Pertama, karena nggak ada antisipasi, rasanya jadi terasa baru dan mengejutkan. Kedua, ada yang namanya adaptasi sensorik, di mana hidung kita udah kebal atau lelah sama aroma masakan kita sendiri. Dan yang ketiga, ya jujur aja, makanan emang terasa jauh lebih nikmat kalau kita nggak perlu repot-repot masak dan cuci piring sesudahnya, iya kan? Dan lebih dari semua itu, mie instan itu seringkali punya ikatan emosional. Mungkin itu ingatan waktu begadang ngerjain skripsi, atau nonton bola bareng teman-teman, atau momen syahdu di kosan pas lagi hujan. Kenangan-kenangan ini tuh nambahin bumbu tak kasat mata yang nggak akan pernah bisa diciptakan oleh pabrik manapun. Oke, setelah perjalanan panjang ini, mari kita tarik sebuah kesimpulan. Kita akan satukan semua kepingan puzzle ini untuk melihat gambaran besarnya. Jadi kenikmatan semangkuk mie instan yang legendaris itu bukanlah hasil dari satu faktor ajaib, melainkan sebuah kombinasi sempurna dari 3 hal, seni persiapan ala warkop, sains cita rasa yang presisi, dan psikologi persepsi yang terjadi di dalam otak kita sendiri. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Nanti kalau kalian lagi makan semangkuk mie instan yang rasanya sempurna banget, coba deh renungkan sejenak. Kira-kira bahan rahasia yang bikin rasanya begitu enak itu apa? Apakah bumbunya, reaksi kimianya, atau jangan-jangan pikiran dan perasaan kalian sendiri? Terima kasih sudah menyimak.